Bangun pagi langsung sarapan. Cakep. Sebelum pergi mencari ikan. Cakep. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang esai dan kritik. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Anissa Livia, Saya Muhammad Zidan. Saya Karin Widyaningrum. saya Tri Rahmawati, Saya Nurbilah Ramadhani. dan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Terima kasih. Esai memiliki ciri-ciri yang pertama, satu, memiliki bentuk yang relatif pendek dan bisa dibaca dalam waktu singkat, tetapi padat dan jelas dalam membuat suatu fenomena, berisi pendapat, sudut pandang, argumen, sikap, dan pikiran dari penulis sendiri yang menilai suatu kondisi atau fenomena, bersifat cenderung subjektif. Struktur esai yang baik. Jenis-jenis esai formal ada dua. Yang pertama ada esai formal, adalah tulisan yang menggunakan kalimat esai yang ilmiah dan bersifat serius. Contoh esai formal adalah esai ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Jenis esai ini dapat kamu jumpai pada web kampus atau web tertentu yang khusus memuat jurnal hasil penelitian dari para peneliti. Yang kedua ada jurnal esai informal, adalah tulisan yang dalam penggunaan kalimat esai tidak terlalu ilmiah. Contoh esai informasi adalah tulisan opini yang dapat kamu temui di berbagai media seperti koran, majalah, maupun blog dan website. Struktur esai. 1. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari esai yang berisi penjabaran atau alasan tertentu yang melatar belakangi penulis mengikat isu tersebut. 2. Isi pembahasan. Isi pembahasan adalah bagian tengah dari sebuah esai yang membahas tentang suatu isu dari fenomena secara detail dengan menyertakan hasil analisis dan pengamatan yang telah dilakukan, juga sudut pandang subjektif penulis. 3. Penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan adalah bagian terakhir dari sebuah esai yang berisi kesimpulan yang penulis dapat dari pengamatan yang telah dilakukan. Tujuan dan fungsi. Esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakni terhadap pendapat penulis. Fungsi esai yaitu untuk memberi pandangan mengenai sebuah permasalahan serta meyakinkan pembaca mengenai opini dari penulis. Secara detail, esai berfungsi untuk mempertahankan sudut pandang subjektif dan pribadi tentang suatu subjek politik, sosial, budaya, moral, perilaku, sastra, agama, humanistik, dan lain-lain. Manfaat yang pertama, berbagi dan membuka pengalaman, ide, dan opini kepada orang lain. Kedua, mengembangkan gagasan-gagasan baru dan sudut pandang yang berbeda. Ketiga, sebagai jembatan antara pendapat satu dengan pendapat lain yang terjadi di masyarakat. Keempat, sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat. Kelima, sebagai penyeimbang perbedaan pendapat agar tidak saling berbenturan. Keenam, sebagai solusi baru yang mungkin dapat direalisasikan pada bidangnya. Dan yang terakhir, sebagai alat ukur bagi diri sendiri tentang sejauh mana kemampuan menulisnya. Langkah-langkah membuat esai. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat kerangka esai. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Yang keempat, menulis esai. Kelima, menulis simpulan esai. Keenam, membaca ulang. Kaidah kebahasaan dari esai itu sendiri ada 5. Yang pertama ada baku. Struktur yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga dalam pemilihan kata atau istilah. Dan penulisan harus sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang kedua logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima dengan akal sehat. Yang ketiga ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya tetap berkualitas.
Yang keempat, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Terakhir, denotif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai makna sesungguhnya, tidak banyak menggunakan perumpamaan atau kiasan. Nah, setelah tadi kita menyimak materi pertama mengenai esai, selanjutnya ada teman saya yang akan mempresentasikan tentang materi kritik. Pengertian kritik. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik berasal dari bahasa Yunani kritik yang berarti dapat didiskusikan. Jenis-jenis kritik ada 4. Yang pertama, kritik populer. Kritik populer dilayangkan kepada masyarakat untuk mengomentari serta memberi tanggapan terkait karya seni secara umum. Umumnya, pernyataan kritik diucapkan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami semua orang. Yang kedua, kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik memiliki sedikit kemiripan dengan kritik populer, namun perbedaan jelasnya terlihat pada hasil tanggapannya yang dipublikasikan secara luas dengan ulasan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, kritik keilmuan. Kritik keilmuan umumnya diucapkan oleh para seniman handal dan kritik ahli pada bidang kesenian. Umumnya, isi kritik keilmuan menyangkut soal akademis dan metodologi, dan kritikus juga mengkritik suatu hasil karya berdasarkan kemampuan, kepekaan, dan pengetahuan sang seniman. Yang keempat, kritik pendidikan. Kritik pendidikan dilakukan untuk meningkatkan nilai estetika, kepekaan dalam membuat kesenian, hingga kualitas karya seni yang dibuat. Kritik pendidikan juga umumnya dikemukakan oleh ahli pengajar yang memiliki ilmu seni yang paten dalam segi mata pelajaran kesenian. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Yang keempat, bertujuan membatani pemahaman pembaca. Struktur kritik ada 3. Yang pertama, evaluasi. Kedua, deskripsi teks. Yang ketiga, penegasan ulang. Untuk manfaat dari kritik, memberi perspektif baru dan memungkinkan kamu untuk terus berkembang dalam banyak aspek. Tujuan kritik: 1. Memperbaiki sebuah karya atau melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terdapat di dalamnya. 2. Memberikan penilaian yang bersifat objektif. 3. Untuk menyampaikan tanggapan dan saran terhadap sesuatu karya. Fungsi kritik. Kritik berfungsi untuk membenarkan apa yang dilakukan seseorang agar seseorang tersebut bisa membenarkan mana yang salah agar tampak lebih baik dari yang sebelumnya. Langkah-langkah membuat kritik, cara penulisan kritik yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, memulai untuk menulis kritik. Yang keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Dan yang terakhir, mengirimkan ke media massa cetak. Terima kasih. Kaidah kebahasaan kritik. 1. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang 2, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan. Kata rujukan adalah ungkapan yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Yang keempat, pilihan kata. Dalam membuat kritik, pemilihan kata harus sesuai penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritik. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.